PSSI ini khususnya dunia olahraga umumnya harusnya jangan dibawa-bawa juga ke dunia politik. Sungguh terkutuk negara dan bangsa ini kalau itu yang ada dalam otak para elitnya, para politisinya, para pemimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa dan kita semua selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kapankah olahraga umumnya, olahraga sepak bola, Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia, PSSI pada khususnya, akan terlepas dari pengaruh politik di negeri ini? Ini sebuah pertanyaan yang mungkin perlu kita jawab dengan penuh kesadaran di negeri ini. Kenapa demikian? Karena memang kita selama ini tampaknya tidak bisa melepaskan PSSI ini khususnya dari pengaruh politik praktis, yang tentu saja kita telah menyadari bahwa selama PSSI ini dijadikan komoditas politik oleh para elit-elit kita yang dalam otaknya hanya ada politik praktis saja, maka selama itu pula lah PSSI ini tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa berprestasi yang skopnya dunia. Tidak akan bisa. Sebab mulai dari pemain bolanya, pelatihnya, pengurus PSSI-nya, itu tidak akan bisa bergerak benar-benar untuk memajukan prestasi persepak bolaan Indonesia selagi dia selalu direcoki oleh otak-otak politisi. Tetapi tampaknya untuk keluar dari kerangkeng otak politisi praktis ini sangat sulit. Persoalan Jakarta International Stadium ini kita melihat sudah benar-benar ini dibawa ke dunia politik praktis. Tambahan dari politik praktis, kita lihat ini sudah dibawa pula ke dunia bisnis yang sifatnya untuk mencari keuntungan. Kenapa dikatakan demikian? Belum apa-apa dulu, belum apa-apa. Ketika JIS akan dijadikan salah satu venue untuk kegiatan Piala Dunia U17, itu kita melihat Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga Menteri BUMN telah mengatakan ini tidak bisa dipergunakan karena harus dibeginikan, harus beginikan, harus beginikan. Dan yang aneh sekali kelihatannya,
ketika Menteri BUMN Erick Thohir yang juga Ketua Umum PSSI ini bersama-sama dengan Menteri PU, bersama-sama dengan salah seorang yang boleh dikatakan pebisnis rumput lapangan bola, datang ke JIS, lantas di sana berkomentar bahwa rumput ini harus diganti, dan sepertinya diskenariokan agar publik mengetahui bahwa rumput ini tidak benar, rumput ini tidak baik, rumput ini harus diganti. Yang anehnya lagi, yang mengatakan rumput ini harus diganti orang yang bisnisnya rumput, vendor rumput. Bukan main-main, pengganti rumput itu biayanya 6 miliar. Jadi di satu sisi penggantian rumput ini adalah tampaknya dari sisi politik untuk menjatuhkan nama Anies Baswedan, bahwa JIS yang terkenal ini, bahwa JIS yang adalah merupakan stadion olahraga yang terhebat di Asia ini, bagaimana agar publik, agar rakyat mengatakan ini bukan yang terbaik, ini bukan yang termegah, tapi ini yang terjelek, sehingga jatuhlah pamor Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta yang dulu semasa dia di sini dibangun. Untuk apa? Tentu kalau dari sisi politik, agar jatuh pamor Anies untuk maju sebagai Capres 2024. Ini dari sisi politik. Dari sisi bisnis, bagaimana agar pengganti rumput ini bisa dijadikan proyek untuk mendapatkan uang. Karena penggantian rumput ini bukan sedikit biayanya, 6 miliar. Ini permainan yang kelihatannya sangat kasar. Sangat kasar sekali. Bayangkan, begitu pergi bersama-sama Menteri PU, tukang rumput ini, Ketua Umum PSSI, sampai di sana, konon kabarnya wartawan tidak boleh masuk, wartawan di luar. Nah, sampai di luar, meledaklah berita ini bahwa JIS banyak kekurangannya, rumputnya, pintunya, dan lain sebagainya. Kalaulah ini tidak ada tujuan politik dan tidak ada tujuan bisnis di sini, tentu sebaiknya tidak perlu digembar-gemborkan pula bahwa JIS ini tidak baik, begini, ini kurangnya. Ya kalau perbaiki itu saja. Tidak perlu pula pergi sama-sama demikian, sepertinya melakukan konferensi pers agar tersebar berita kekurangan JIS ini keluar. Inilah yang membuat pendukung Anies juga beraksi jadinya. Beraksi. Kenapa tidak beraksi? Karena seakan-akan tujuan dari PSSI sekalian Menteri PU tampaknya oleh para pendukung Anies Baswedan tentu untuk menjatuhkan pamor Anies Baswedan. Yang anehnya lagi, FIFA belum mengatakan apa-apa, karena yang akan menentukan baik buruknya bisa atau tidak bisanya suatu lapangan dipakai untuk sepak bola U17 ini bukan Menteri PU, bukan Ketua Umum PSSI, bukan orang Indonesia, bukan pejabat Indonesia, tetapi FIFA. Kalaulah tidak ada keinginan untuk bermain politik praktis di sini, tentu sebaiknya
FIFA di bawah, FIFA yang memberikan komentar, dan tak perlu pula digambar-gambarkan komentar FIFA. Kalau yang perlu diperbaiki, perbaiki saja. Kalau tidak diperbaiki, ya tidak diperbaiki saja. Yang penting lapangan yang ada di Indonesia ini yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, itu bisa dipergunakan untuk Piala Dunia U17 ini. Ini tidak diberi komentar begini, malah sampai mengatakan kalau sekarang ini FIFA ke sini, JIS dipastikan akan dicoret oleh FIFA. Mengapa Ketua Umum PSSI memvonis begitu, padahal FIFA belum membuat pernyataan? Kalau tidak ada tujuan-tujuan politik tertentu, tentu sebaiknya FIFA saja yang beri komentar. Tunggu saja perintah FIFA. Perbaiki kata FIFA, perbaiki. Tidak perbaiki kata FIFA, tidak perbaiki. Dari sekian banyak stadium yang akan dipergunakan untuk U17 ini, kenapa kok JIS saja yang jadi persoalan? Kenapa kok JIS saja yang selalu digambar-gambarkan ke publik? Ini kurangnya, ini kurangnya, ini kurangnya. Lebihnya tidak ada tampakkan oleh pihak PSSI yang juga adalah pihak pemerintah. Karena Ketua Umum PSSI ini adalah Menteri BUMN, dan karena telah heboh selama ini bahwa Ketua Umum PSSI ini akan menjadi salah seorang cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Inilah yang membuat mental olahraga kita adalah mental politik. Makanya disinilah kita melihat revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo di awal kepemimpinannya tahun 2014 lalu gagal total, seperti dikatakan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada acara apel siaga Partai Nasdem di Gelora Bung Karno baru lalu. Mental kita ini yang rusak, mental bangsa ini yang rusak ini. Sehingga karena mental kita sudah rusak, maka kegiatan olahraga pun kita politisir juga. Tidakkah kita malu dengan dunia? Tidakkah kita malu dicibirkan kita mungkin oleh FIFA? Kok Indonesia ini seperti ini? Olahraga pun dibawa ke dunia politik. Sekarang telah heboh. Di satu sisi mengatakan bahwa kalau datang FIFA ini pasti dicoret. Di satu sisi mengatakan tidak ada hak dari Ketua Umum PSSI mengatakan dicoret atau tidak dicoret, tapi yang mencoretnya FIFA. Sekarang yang ribut lagi, ternyata muncul informasi bahwa JIS ini tidak perlu rumputnya diganti, tapi cukup diperbaiki saja, kata FIFA. Ini menurut informasi. Beredar pula informasi itu. Dan ada pula yang membantah, itu informasinya tidak benar. Jadi sudah berseleweran gitu saja. Sementara dunia sepak bola kita semakin jauh tampaknya dari Piala Dunia. Jauh. Kita berpenduduk 280 juta, tetapi tidak bisa mencari manusia 22 orang untuk dipersiapkan jadi pemain sepak bola berkelas dunia untuk maju di Piala Dunia. Sementara Korea Selatan penduduknya sampai 1/4 penduduk kita. Jepang pun begitu, tetapi dia bisa maju ke Piala Dunia. Di mana salahnya ini? Apakah salahnya karena kita sedikit, kita banyak? Apakah salahnya karena otot kita kecil-kecil, kita sama dengan Jepang? Bahkan mungkin besar kita dari Jepang.
Kita sama dengan Korea, bahkan mungkin kita lebih besar-besar tubuh kita dari Korea. Apa yang kurang ini? Yang kurang adalah mental kita. Karena itu memang ketika mental kita begini, memang harus akhlak yang perlu diperbaiki. Sebab akhlak jauh lebih mulia di dalam diri seorang dibandingkan hanya mental. Makanya revolusi akhlak yang dicanangkan oleh Habib Rizik perlu dikembangkan di negara ini. Perlu. Tidak bisa lagi ini dengan revolusi mental diperbaiki watak kita di Indonesia ini. Tapi harus dengan revolusi akhlak. Sebab revolusi akhlak itu berkaitan dengan iman kita yang lemah, sehingga kita tergoda oleh politik. Yang politik itu intinya adalah kekuasaan. Otak kita telah diisi oleh mabuk kekuasaan. Karena itu yang membatasi kemabukan kita oleh kekuasaan hanyalah iman. Iman itu akan tumbuh pada diri seorang apabila seseorang itu punya akhlak yang baik. Makanya Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, ke dunia bukan untuk memperbaiki mental manusia, tapi memperbaiki akhlak manusia. Karena itu ke depan siapapun nanti yang jadi Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2004-2029, haruslah dia menyadari bahwa PSSI ini, khususnya dunia olahraga umumnya, harusnya jangan dibawa-bawa juga ke dunia politik. Kalau ada menterinya yang membawa-bawa ke dunia politik, copot menteri itu. Jangan sampai presiden pula yang menyuruh menterinya merecoki olahraga, menjadikan olahraga ini komoditas politik. Sayangilah Indonesia ini, sayangilah Indonesia ini. Sebab ini tanah tumpah darah kita ini, yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, oleh pejuang kita dulu, dengan darah, dengan air mata, dengan nyawa, dengan harta benda. Sekarang kita sudah enak-enakan menikmati kemerdekaan, tidak pula bisa menjaga negeri ini. Sungguh ini memprihatinkan. Rasa malu yang kurang oleh kita di negeri ini. Sahabat BN, tolonglah, wahai para pengelola PSSI, berhentilah menjadikan PSSI ini sebagai komoditas politik. Sahabat BN, rakyat sudah muak melihat para elitnya yang bergaya seperti ini, yang berperilaku seperti ini, yang sangat sulit dicontoh. Sangat sulit dicontoh. Hidup rakyat susah, ekonomi rakyat sulit, tetapi para elitnya, para pemimpinnya, para pejabatnya selalu bermain politik. Kalau begini, memang ada benarnya selentingan yang sekarang selalu kita dengar di tengah-tengah masyarakat biasa. Apa itu? Tampaknya ada keinginan untuk memiskinkan rakyat Republik ini agar selalu bisa dikendalikan dengan sembako, dengan amplop, untuk menjadikan para elitnya menjadi pejabat terus, menjadi penguasa terus. Kalau masyarakatnya ekonominya sudah baik, kalau masyarakatnya sudah pintar, tidak akan bisa dia digoda. Tidak akan bisa dia dirayu dengan sebungkus sembako, dengan selembar amplop yang berisi uang 100 ribu, 50 ribu, 500 ribu. Tetapi kalau rakyat miskin seperti sekarang ini, kenapa tidak? Sungguh terkutuk negara dan bangsa ini kalau itu yang ada dalam otak para elitnya, para politisinya, para pemimpinnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu